sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, selamat datang dalam acara Serial Edukasi Cancer Education Channel edisi pertama Sabtu 4 Juli 2020. Pada kesempatan kali ini topik yang akan kami bahas yaitu deteksi dini kanker, yang akan disampaikan oleh narasumber kami Dr. Heru Priyanto, spesialis obgyn konsultan onkologi, dan dipandu oleh moderator kami Dr. Sela Sefitri, Dokter Umum Rumah Sakit Onkologi Solo. Acara ini akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Untuk sahabat semuanya, kami tunggu partisipasinya dan silahkan menyiapkan pertanyaan pada kolom komentar untuk dialog interaktif. Acara ini akan disiarkan langsung pada YouTube, Facebook, dan Instagram Live Rumah Sakit Onkologi Solo. Mari sahabat, langsung saja kita simak bersama serial edukasi Cancer Education Channel yang dipersembahkan langsung oleh Rumah Sakit Onkologi Solo dan Solo Cancer Society. Halo sahabat semua, selamat datang di serial edukasi Cancer Educational Channel. Perkenalkan, saya Dr. Sela Sefitri, dokter umum di Rumah Sakit Onkologi Solo yang hari ini berperan sebagai moderator sesi diskusi kita. Di sesi pertama ini kita akan membahas mengenai deteksi dini kanker dan juga menjawab pertanyaan dan isu yang banyak beredar di masyarakat. Pada hari ini untuk membantu kita lebih memahami mengenai deteksi dini kanker, sudah hadir bersama kita seorang narasumber, seorang dokter spesialis obstetri ginekologi di Rumah Sakit Onkologi Solo yang bersekolah khusus untuk menangani kasus-kasus kanker di saluran reproduksi wanita, Dr. Heru, SPOG konsultan onkologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dok Sela. Apa kabar dokter hari ini dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dok ya, sekalipun sehat dokter. Sekalipun saat pandemi gini tetap harus sehat dan bersemangat ya dok ya. Selalu ya dok ya. Baik dokter, untuk mempersingkat waktu mungkin kita langsung masuk ke pertanyaan ya dok ya. Saat ini kan kita sedang membahas mengenai deteksi dini kanker. Bisa dijelaskan dok sebenarnya deteksi dini kanker itu seperti apa ya dok ya? Ya, jadi Dr. Sela dan sahabat sekalian, jadi kalau kita lihat dari istilahnya, deteksi adalah mengetahui atau mendapatkan atau kemudian dini adalah awal kanker punya kanker, sehingga deteksi dini kanker adalah suatu upaya berupa pemeriksaan untuk mengetahui ada atau tidaknya suatu kanker pada seorang pasien. Kalau dari istilahnya deteksi dini kanker ya dok ya, itu mungkin harus diluruskan atau mungkin masih banyak yang rancu mengenai istilah tersebut ya dok ya. Karena di dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering mendengar istilah tumor dan kanker. Apa itu bedanya tumor dan kanker dok? Apakah berbeda atau sama atau bagaimana dok? Ya, jadi betul. Jadi di masyarakat kadang-kadang rancu tidak paham benar apa itu tumor, apa itu kanker. Tumor sebenarnya adalah segala sesuatu yang tumbuh abnormal pada seorang pasien. Biasanya berbentuk benjolan. Sedangkan kanker adalah tumor yang ganas. Kita lihat slide tadi. Oke. Ya, kita lihat slide. Di slide yang nampak segala sahabat sekalian, kita lihat misalnya pada pasien dengan tumor nodusa atau kelenjar gondok yang besar, itu adalah jinak. Sedangkan pada yang kankernya adalah kanker tiroid. Kita lihat gambar di layar. Ini kebetulan satu pasien itu ada 3 patologi,
3 hal penyakit. Ada 3 penyakit. Yang paling kanan itu yang besar adalah kanker ovarium. Yang tengah rahimnya ada adenomyosis sejenis miom, itu jinak. Yang kiri adalah coklat kis, jadi kista coklat. Kista coklat yang ini jinak. Jadi ini sangat unik pada pasien. Kita lihat slide selanjutnya. Pada slide selanjutnya kita lihat yang A itu adalah contoh tumor. Jadi benjolan biasanya relatif tidak melekat, tidak ditekan, tidak ada kemerahan dan sebagainya. Symptomnya adalah gambaran itu miom dan kista dari ovarium tumor. Nah yang B kita lihat adalah gambaran dari rahim, di mana sudah ada tumbuh jaringan yang rapuh menginvasi atau menyusup ke dinding rahimnya. Itu adalah gambaran dari kanker rahim. Kemudian yang bawah adalah kanker dari ovarium. Jadi di sini kelihatan pemirsa sekalian, sahabat sekalian, bahwa tumor adalah suatu benjolan, sedangkan kanker adalah tumor yang ganas. Berarti kanker adalah semua jenis tumor sudah pasti ganas ya dok ya? Jadi misal seseorang didiagnosis kanker berarti sudah pasti ganas gitu ya dok? Betul. Kemudian untuk deteksi dini ini sendiri dok, kapan sih sebaiknya kita melakukan deteksi dini? Apakah di saat muncul gejala seperti timbul benjolan seperti yang tadi dokter katakan, atau misal kalau perempuan mungkin ada pendarahan dari jalan lahir, atau apakah harus ada resiko seperti keluarga menderita kanker, atau sebenarnya pada kondisi normal-normal sehat-sehat saja itu boleh untuk deteksi dini dok? Iya. Jadi ini memang hal yang wajar di masyarakat ketika masih gamang. Iya. Kapan harus periksa? Kadang-kadang malah takut. Takut. Nanti saya periksa malah ditahu penyakit. Malah ketahuan. Sehingga sebagian besar masyarakat, sahabat sekalian itu datang ketika sudah ada keluhan. Nah masalahnya ketika sudah ada keluhan, itu sering sesuatu itu, apakah tumor kanker itu sudah pada pertumbuhan di mana sudah mengganggu. Misalnya kankernya sudah stadium lanjut dan sebagainya. Data di Indonesia 70% pasien kanker itu datang pada advanced stage, pada stadium lanjut. Nah, sehingga idealnya adalah pada pasien yang belum mempunyai keluhan sudah melakukan deteksi dini. Paling ideal seperti itu. Tumpuk tambah lama tambah besar. Terus yang kedua ini yang B kita lihat, yang tadi saya sampaikan bahwa pertumbuhan kanker itu selalu bertahap. Ada namanya teori multi-hit terapi. Jadi harus ada pukulan berulang untuk jejak itu bisa memicu suatu kanker. Misalnya kalau merokok ya berulang, makanan tidak sehat yang chemical carcinogenis juga berulang dan sebagainya. Dan juga tahapnya berulang. Kita lihat di B, itu adalah pertama adalah bisa secara normal. Kemudian gambar selanjutnya adalah sel-sel yang disebut displasia. Displasia itu sudah berubah. Dan displasia itu disebut juga sel prakanker. Kemudian baru tahap selanjutnya disebut sel anaplasia, sel kanker. Nah, sel kanker inilah yang mempunyai kemampuan untuk menembus, kita sebut basal membran, masuk ke pembuluh darah, masuk ke kelenjar limfa untuk mungkin menyebar ke organ lain. Demikian saja. Berarti memungkinkan ya dok ya untuk saat pasien yang merasa normal-normal saja sudah mulai ada pertumbuhan kanker ini berarti ya dok ya? Iya, jadi justru kepentingan deteksi dini itu adalah hal demikian. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, sepertinya kita harus break dulu dok. Ada yang mau lewat dulu sepertinya. Silakan. Untuk sahabat sekalian, kami akan segera kembali untuk kembali membahas mengenai deteksi dini kanker. Jangan kemana-mana.
Cancer Educational Channel. Pada hari ini kita sedang membahas mengenai deteksi dini kanker bersama Dr. Heru, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi. Dok, ini kita kebetulan ada beberapa pertanyaan yang masuk dari sahabat di Instagram, Dok. Silakan. Yang pertama dari Niza Setiadi, Dok. Iya. Pertanyaannya mengenai apa saja sih, Dok, jenis-jenis kanker yang paling umum di Indonesia dan bagaimana kita bisa menghindarinya? Ibu Nisa, terima kasih sudah bergabung. Untuk di Indonesia saat ini kanker yang banyak, saya pada wanita dulu ya. Yang pada wanita adalah kanker payudara. Kanker payudara terbanyak dan ini kadang berganti dengan kanker cervix. Kemudian kanker yang banyak lagi adalah kanker paru-paru. Ya. Kemudian kanker saluran cerna, dan pada kelompok umur yang lain adalah kanker pada anak, termasuk adalah kanker darah hemofilia, kanker leukemia. Kemudian juga beberapa kelompok lanjut kanker kulit darah ini, misalnya Hodgkin atau lymphoma Hodgkin. Tapi ada beberapa kanker yang cenderung berkembang. Misalnya adalah kanker kulit, walaupun jumlah kasusnya tidak besar, tapi ada kecenderungan dia berkembang. Untuk cara menghindarinya bagaimana ya? Menghindari kanker, ada beberapa tips sebenarnya. Kita lihat slide-nya. Kita singkat untuk menghindari kanker itu dengan istilah cerdik. Jadi cerdik itu adalah singkatan. Mungkin betul saya juga pasti pernah membaca ini. Kita lihat. Itulah hal-hal yang bisa kita hindari. Jadi untuk mencegah kanker, salah satu prinsip pemahaman pada deteksi dini adalah dengan deteksi dini kita menyelamatkan kehidupan. Jadi pemirsa sekalian bisa melihat, jadi itu adalah poin-poin pada pencegahan kanker. Kita singkat cerdik. Kemudian mungkin satu pertanyaan lagi ya, Dok, dari Instagram juga dari Rumah Spray Uni, Dok. Ini beliau menanyakan mengenai apa perbedaan IVA test dan pap smear, Dok. Mungkin ini untuk secara khusus mengenai kanker serviks ya, Dok ya. Apa beda IVA test dan pap smear, dan yang mana yang duluan dilakukan, Dok, kalau seorang wanita ingin deteksi dini? Ya, terima kasih. Jadi sahabat sekalian, untuk deteksi dini pada kanker serviks memang bertahap. Pertama adalah kelompok tes disebut screening. Screening adalah kelompok tes yang paling awal. Nah, pada kelompok tes yang paling awal ini berisi dua pemeriksaan, yaitu IVA test dan pap smear. Kemudian pada tahap selanjutnya yang disebut adjunctive examination, jadi pemeriksaan tambahan, adalah pemeriksaan adakah virus, namanya HPV test. Nah, pada tahap selanjutnya apabila tidak terkonfirmasi atau memerlukan data lebih detail, maka dilakukan pemeriksaan kolposcopy. Nanti kita lihat ada slide-nya. Nah, pertanyaan kembali, kapan IVA test, kapan pap smear? IVA test dan pap smear itu saling mengisi. Setara. Jadi sudah diteliti bahwa akurasi, sensitivitas maupun spesifitas dari kedua bulan ini hampir mirip. Serupa. Hanya pap smear itu memang ada dokumennya yang lebih tertulis dan sebagainya, dan bisa membedakan tingkat dari lesi prakanker ringan, sedang, berat. Sedangkan keunggulan dari IVA test adalah hasilnya langsung, lebih mudah,
lebih murah, dan biasanya bisa langsung dilakukan terapi. Kita sebut pendekatan single visit approach. Jadi diperiksa, kemudian IVA tes positif, langsung dilakukan pengobatan. Berarti sebenarnya bisa dipilih ya dok antara IVA tes maupun pap smear karena dua-duanya setara atau serupa gitu ya. Betul. Oke, kita kembali ke pertanyaan ya dok ya. Tadi kan seperti yang dokter bilang mengenai pasien-pasien justru kebanyakan malah takut untuk deteksi dini dok. Ini pendapat dokter seperti apa dok mengenai hal ini? Iya, jadi tentunya itu kurang tepat karena sudah pasti datanya menunjukkan apabila deteksi dini dilakukan, kemudian seseorang itu diketahui masih menderita prakanker, belum kanker, atau kanker tapi masih stadium awal, maka itu akan mempengaruhi pertama tingkat kesembuhan, yang kedua adalah tingkat recurrence, tingkat kekaluannya, kemudian juga dalam jangka depan akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang, dan yang terakhir kadang dilupakan adalah masalah biaya. Jadi sahabat sekalian, apabila kita melakukan deteksi dini, kemudian diketahui pada fase prakanker atau pada fase dini kanker, dari segi biaya akan jauh lebih murah dengan tingkat kesembuhan yang lebih tinggi. Berarti sebenarnya deteksi dini itu sangat penting ya dok ya untuk meningkatkan tingkat kesembuhan, mengurangi biaya dan mengurangi tingkat kekambuhan begitu ya dok? Betul, jadi jauh. Saya berikan contoh misalnya di bidang saya, kalau kita melakukan pemeriksaan IVA tes bisa gratis, pap smear hanya sekitar ratusan ribu. Kemudian manajemen resi prakanker katakanlah dilakukan tindakan kauter, konisasi dan sebagainya, masih hitungan jutaan, di bawah 10 juta. Tapi begitu menderita kanker, sahabat sekalian, kalau seseorang harus menjalani operasi, kemudian menjalani kemoterapi, kadang-kadang harus diperlukan radioterapi, itu tidak cukup 100 juta. Jadi lebih mahal ya. Membebani keuangan keluarga, juga keuangan dari tentunya dari pemerintah. Oke, berarti deteksi dini ini sebenarnya sangat penting ya dok ya, dan sangat bermanfaat bukan hanya untuk kesehatan tapi juga untuk keadaan finansial pasien ya dok ya. Betul. Oke dok, kita sepertinya kembali harus break lagi dok. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini kita akan kembali membahas mengenai deteksi dini kanker. Jangan kemana-mana. Oke, kembali lagi bersama kita di serial Edukasi Cancer Educational Channel, masih membahas mengenai deteksi dini kanker, dan kita kembali ada pertanyaan lagi dok dari sosial media. Silakan. Masih dari Instagram ya dok ya, dari Ibu Sendri dok. Ibu Sendri betul. Menanyakan apakah pasien dengan diagnosa gene resisten bisa sembuh, mungkin maksudnya gene resisten gitu dok? Iya dok. Ya. Ibu Sendri ya. Sendri. Ibu Sendri. Jadi SIN itu adalah singkatan dari cervical intraepithelial neoplasia. Bahasa Indonesianya adalah NIS, neoplasia intracervical. Artinya adalah kelompok prakanker cervix. Jadi kanker serviks, sahabat sekalian, disebut juga kanker mulut rahim, disebut juga kanker leher rahim. Nah, yang SIN ini adalah prakanker. Jadi kalau kita runtut, mungkin saya jelaskan lebih awal, ada yang normal, ada yang prakanker, ada yang kanker.
deteksi dini untuk mendapatkan atau mengetahui tahapan prakanker. Nah, SIN itu memang dilakukan pengobatan prakanker. Pilihannya adalah bisa di counter atau di cryo. Intinya sel-sel di mulut rahim yang sudah tidak normal, yang sudah mengarah ke kanker itu dimatikan di tempat. Kalau di cryo itu didinginkan sampai minus 20 sampai 40 derajat Celcius. Prosesnya cepat, hanya sekitar 15 menit selesai. Atau di cryo atau di counter itu sekalian dimatikan dengan panas. Maaf kayak dibakar. Nah, kemudian pada kelompok lesi prakanker yang cukup tinggi, maka dilakukan eksisi, diambil, dipotong sedikit mulut rahimnya dipertahankan. Nah, ternyata walaupun sudah dilakukan pengobatan, ada beberapa pasien yang persisten menetap, jadi tidak bisa sembuh secara tuntas langsung. Kalau kita baca di textbook, itu angkanya mendekati hampir 20%. Cukup tinggi. Nah, manajemennya apa? Memang dilakukan tindakan ulang. Dilakukan tindakan ulang, bisa di counter ulang, di krioterapi ulang, atau dilakukan di eksisi ulang. Dan tentunya itu masih aman. Karena prinsipnya sahabat sekalian bahwa apabila masih pada tahap prakanker, maka sel itu tidak punya kemampuan untuk menyebar, sehingga kurabilitasnya, tingkat kesembuhannya adalah bisa mencapai 100%. Mungkin melanjutkan sedikit pertanyaan itu, saya menambahkan sedikit. Mungkin pemirsa juga mungkin bertanya-tanya, tadi kan didinginkan atau dipanaskan begitu ya dok, Yeah. atau mungkin dipotong malah. Yeah. Itu sebenarnya tindakannya nyari nggak sih dok? Mungkin kalau misalnya ada orang mungkin takut gitu dok mendengarnya. Bagaimana ini dok? Ya, kalau untuk yang cryo yang didinginkan itu adalah tindakan yang lebih sederhana, bahkan bisa dilakukan di fasilitas kesehatan dengan fasilitas yang cukup di puskesmas bahkan, atau di rumah sakit tipe D maupun C. Tidak nyari dok. Tidak nyari. Tidak nyari. Tapi ya mungkin tidak nyaman ya dok ya. Kemudian dengan cryo yang di counter dipanasi itu di bius lokal. Oh, di bius lokal. Di bius lokal di mulut rahimnya. Sedangkan yang eksisi, kalau yang lesinya penyakitnya luas itu memang bisa dilakukan di kamar operasi. Pasiennya di bius regional. Iya dok ya. Oke. Kemudian ada satu pertanyaan lagi nih dok, masih dari Instagram, Iya. dari Ibu Dewi dok. Ibu Dewi menanyakan mengenai setelah tindakan konisasi, apakah memungkinkan sel kanker bisa atau akan muncul kembali dok? Ya, jadi Ibu Koni. Ibu Dewi, jadi konisasi adalah tindakan mengambil atau memotong mulut rahim dengan bentuk kon. Kon itu kerucut. Nah, konisasi itu adalah mempunyai posisi sebagai diagnosis dan treatment, diagnosis dan pengobatan. Diagnosis artinya untuk memastikan bahwa mulut rahim itu apakah masih tahap prakanker atau sudah kanker. Nah, dalam konteks pengobatan sekaligus mengambil ya, mengambil. Kemudian dari hasil konisasi tadi dikirim ke laboratorium patologi anatomi. Nah, dari situ kelihatan kalau misalnya hanya pada fase prakanker dan pemotongannya sudah sempurna, selesai. Tapi kalau misalnya pada kasus yang tadi ditanyakan, misalnya ternyata dari hasil konisasi sudah ada sel-sel kanker, kemudian masih ada peluang dia menyebar dan sebagainya, memang harus dilanjutkan pengobatan tahap selanjutnya. Jadi bisa apakah harus mungkin diangkat kandungannya atau hanya diangkat mulut rahimnya secara keseluruhan. Jadi sekarang kita bisa melakukan operasi walaupun sudah kanker serviks, kanker ganas. Misalnya pada seorang wanita yang belum punya anak
atau masih punya anak satu belum mau diangkat kandungannya, kita bisa melakukan operasi, dipotong mulut rahimnya, kemudian rahim itu setinggi ismus, setinggi perbatasan mulut rahim itu kita sambungkan dengan vagina kembali, dan itu tetap bisa hamil. Dipertahankan berarti ya dok rahimnya. Itu semua tergantung stadium penyakitnya atau bagaimana? Kalau yang dilakukan preservasi, dilakukan ditinggalannya itu hanya untuk stadium 1. Stadium awal saja ya? Awal. Oke. Sekarang kita kembali mengenai deteksi dini lagi ya dok ya? Silakan. Ya, tadi kan kita membahasnya kebanyakan penyakit-penyakitnya, sekarang kita membahas mengenai deteksi dini lagi ya dok ya? Sebenarnya dengan cara apa sih dok bisa kita lakukan deteksi dini ini, serta mungkin yang banyak ditanyakan sama masyarakat, mahal nggak sih dok untuk melakukan deteksi dini ini? Ya, untuk menjawab ini kita diskusi dengan contoh aja ya. Jadi misalnya begini, yang sering kanker payudara. Nanti ada sesi selanjutnya yang dengan ahli khusus kanker payudara. Kanker payudara itu yang paling minimal tapi cukup efektif adalah sadari. Pemeriksaan sadari. Pemeriksaan payudara sendiri. Pemirsa sekalian, sahabat sekalian bisa belajar di YouTube, gampang sekali dan itu efektif. Yang kedua adalah sadanus ya, pemeriksaan payudara oleh tenaga medis. Kemudian selanjutnya bisa mamografi, pemeriksaan dengan X-ray. Kemudian bisa juga dengan ultrasonografi, USG. Jadi sekarang ini ultrasonografi sudah merupakan modalitas yang cukup baik akurasinya untuk mendeteksi adakah tumor, bahkan adakah kemungkinan malignansi di payudara. Yang terakhir adalah dengan pemeriksaan gen. Nanti kita bahas sedikit karena ini menarik, hanya overview aja bahwa saat ini kita termasuk di Rumah Sakit Onkologi Solo bisa melakukan pemeriksaan adakah mutasi dari suatu gen, kita disebut gen BRCA, breast cancer, dan itu akan bisa dihitung. Apabila terjadi mutasi, maka risiko terjadi kanker pada sisa kehidupan seorang wanita itu berapa persen. Kemudian berarti sebenarnya untuk pemeriksaan deteksi dini ini relatif murah ya dok ya, bisa tanpa biaya, bahkan misalnya dengan pemeriksaan sadari seperti itu bisa relatif tanpa biaya ya dok ya. Iya betul. Kemudian untuk dilakukan pemeriksaan deteksi dini ini apakah membutuhkan surat pengantar dari dokter atau bagaimana dok? Atau bisakah pasien datang misalnya ke rumah sakit atau ke lab tertentu lalu langsung meminta saya mau melakukan deteksi dini gitu? Iya tentu saja. Jadi sekarang ini memang ada sedikit perubahan pola pelayanan kesehatan di masyarakat, juga pola hubungan antara dokter dengan pasien. Pada zaman dulu memang semua hal terkait dengan pelayanan kesehatan itu melalui atau atas saran, atas rujukan dari seorang dokter. Tapi sekarang kelihatannya dengan kesadaran dan pemahaman kesehatan yang lebih baik, masyarakat kelihatannya bisa untuk melakukan pemeriksaan dengan keinginan atau kemampuan sendiri. Tapi di satu sisi agar lebih terarah, sehingga pemeriksaan itu tidak terlalu luas, memilih pemeriksaan yang kurang pas akurasinya, tentunya akan lebih tepat bila konsultasi dengan dokter yang sesuai. Berarti sebenarnya bisa, tapi akan lebih baik kalau konsultasi terlebih dahulu gitu ya. Ya. Oke dok, kembali lagi kita harus break dulu dok. Silakan. Oke, untuk pemirsa sekalian dan kemana-mana setelah ini masih akan menjawab pertanyaan dan isu seputar deteksi dini kanker. Jangan kemana-mana ya.
Channel di sesi yang pertama mengenai deteksi dini kanker bersama Dr. Heru, SPOG, konsultan onkologi. Sekarang kita kembali ke pertanyaan sahabat dulu ya dok ya. Silakan. Masih kembali dari Instagram, namanya sepertinya Ibu Novi dok sepertinya. Betul. Menanyakan mengenai operasi PAM dokter. Sudah selang 1 tahun sejak pasien ini atau ibu ini melakukan operasi PAM dok. Apakah ibu ini perlu melakukan USG lagi atau tidak untuk memastikan apakah sudah benar-benar hilang atau bagaimana dokter? Iya, Dr. Sheila, tentunya saya bukan ahli yang khusus untuk masalah payudara. Jadi PAM adalah tumor jinak di payudara. Prinsipnya adalah begini. Ketika seseorang sudah pernah menderita suatu tumor, aslinya adalah bahwa pada orang tersebut pernah pada suatu titik sistem meseniri dalam tubuhnya itu sudah bisa atau termanipulasi untuk timbulnya suatu pertumbuhan tumor atau disebut tumorigenesis. Jadi tumorigenesis adalah proses terbentuknya tumor, sedangkan karsinogenesis adalah proses terbentuknya kanker. Nah, sistem dalam tubuh kita itu sudah dirancang sedemikian baik bahwa setiap sesuatu hal, khususnya di dalam proses tumorigenesis itu sudah ada sistem penghambatnya. Penghambat yang salah satu yang kita bahas hari ini adalah di tingkat gen. Misalnya kita mempunyai suatu gen disebut P53 adalah suatu tumor suppressor gene. Dia bekerjanya adalah mendeteksi adakah perubahan perangai dalam pada suatu sel sehingga dia bisa berubah menjadi tumor kanker. Ketika ada suatu hal yang ditemukan, maka gen inilah yang akan berubah. Nah, kenyataannya pada suatu individu tertentu gen ini sendiri mutasi sehingga dia tidak bisa bekerja dengan baik. Ini contoh satunya lagi. Contoh laginya adalah gen disebut MMR, mismatch defect. Tubuh mempunyai kemampuan untuk mereparasi gen yang sudah rusak. Misalnya begini, karena terpapar ultraviolet, maka ada kerusakan pada komponen atau beberapa protein penyusun gen di dalam kromosom. Nah, tubuh mampu untuk mereparasi. Nah, pada individu tertentu gen ini juga tidak bekerja dengan baik. Nah, dengan pemahaman itu bahwa orang yang pernah menderita itu ternyata memang ada fungsi yang tidak bekerja baik, maka seseorang yang sudah menderita itu memang dia harus lebih waspada, karena tentunya peluang timbul lagi, misalnya tadi dari PAM ada lagi dan sebagainya, itu tentunya masih tetap terbuka. Tetap ada kemungkinan. Tapi di sisi lain, ini yang lebih penting adalah kita tidak boleh terlalu baru, tapi di beberapa rumah sakit di luar sudah diterapkan. Nah, contohnya ketika saya mengikuti fellowship di luar, di Leiden, itu saya lihat jadwal operasi pada sekalian adalah rencananya dilakukan laparoskopi ovarektomi, mengambil ovarium pada wanita, di mana setelah saya cek statusnya ini, nah ternyata ovariumnya normal. Ketika saya diskusi terus lanjut, ternyata bahwa pasien ini telah dilakukan pemeriksaan genetik. Ada mutasi di dalam gen yang mengkode itu, dan dari datanya bisa diambil kesimpulan bahwa risiko dia tumbuh menjadi kanker ovarium pada sisa umur kehamilannya, pasien ini umurnya adalah 38 tahun, itu 70%.
Sehingga ketika dia sudah punya anak dua, dengan risiko itu tidak mau berisiko, maka diambil obat itu. Atau misalnya pada payudara, ada operasi yang hanya misalnya breast conserve therapy, tidak harus mengambil seluruh jaringan payudaranya, tapi misalnya hanya diambil kelenjarnya, karena secara genetik dia mempunyai peluang menjadikan. Nah, kita lihat di slide. Gambaran itu atau metode itu adalah disebut precision medicine. Jadi kedokteran presisi. Kedokteran presisi nantinya akan mengalir pada yang disebut care medicine. Jadi pengobatan yang dirancang orang per orang. Jadi orang per orang. Jadi kalau sekarang kita minum paracetamol semuanya adalah 500 mg dengan berat badan 50 kg. Nanti tidak demikian lagi. Jadi, karena belum tentu reseptornya sama antara orang satu dengan orang lain. Jadi kita lihat gambar di sana. Kalau ada suatu populasi itu yang gambar orang banyak, maka akan dikelompokkan menjadi subpopulasi. Orang ini kelompok ini yang peka terhadap obat ini, yang resisten terhadap pengobatan ini. Nah, dari situ setelah dipetakannya, akhirnya dirancang pengobatan hampir khusus untuk orang itu. Nah, sekarang ini contoh yang saya ikuti adalah ketika kami berkunjung ke Qatar, negara kecil tapi kaya raya, itu di rumah sakit Sidra, mereka mempunyai program mempetakan seluruh genom masyarakat. Seluruh masyarakat Qatar. Luar biasa. Jadi dipetakan genomnya sehingga tentunya dengan demikian harapannya adalah bisa memberikan pelayanan kesehatan ataupun untuk keperluan yang lebih baik. Mungkin ada slide selanjutnya. Nah, ini adalah bedanya. Pada sisi kanan, ketika sudah dilakukan pemeriksaan operasi, kemudian diperiksa histopatologi jaringan. Nah, pada yang disebut kedokteran presisi itu diperiksa lebih jauh, diperiksa genom. Sehingga ada tahapan selanjutnya yang membuat pengobatan itu dirancang hampir orang per orang. Slide selanjutnya kita lihat. Nah, ini dia. Jadi dengan kalau pada pengobatan konvensional itu karena diberikan dengan pola yang sama, maka pasien itu ada yang mendapatkan benefit, ada yang kurang mendapatkan, bahkan ada yang mendapatkan hanya side effect-nya. Kerugiannya saja. Iya, karena memang akurasinya walaupun tentunya sudah dirancang ya, tapi dengan ke depan dengan precision medicine diharapkan orang itu hanya mendapatkan benefitnya aja, dari manfaatnya aja. Kita lihat slide selanjutnya, mungkin masih bisa. Ya, kita lihat. Jadi dengan targeted terapi, dengan imunoterapi, maka pengobatan itu lebih baik. Kita lihat slide selanjutnya. Nah, itu tahapannya yang berbeda. Jadi jadi khusus untuk kanker mungkin yang saya tambahkan ya. Kalau modalitas untuk pengobatan kanker itu sahabat sekalian, secara umum ini adalah moto juga yang dibawa oleh Yayasan Kanker Indonesia. Disebutkan bahwa early detection bisa mengarah ke menyelamatkan kehidupan. Satu lagi kita lihat gambar terakhir bahwa dengan deteksi dini itu sangat membantu masyarakat atau perorangan dalam hal segi pembiayaan. Kita lihat bahwa data dari yang dikumpulkan oleh BPJS, porsi terbesar yang dikeluarkan ternyata adalah untuk pengobatan kanker. Sebagian adalah untuk pengobatan penyakit kardiovaskuler, tapi
sebagian besar porsi yang lain adalah menyebabkan kanker. Sehingga pesannya sederhana sekali, mari kita lebih peduli, lebih paham untuk melakukan secara proaktif deteksi dini tumor dan kanker. Baik, menarik sekali ada topik diskusi pada hari ini. Kalau boleh saya simpulkan nih dok ya, dari 1 jam ini kurang lebih yang bisa disimpulkan adalah yang pertama bahwa deteksi dini ini sangat penting ya dok ya, karena tidak hanya meningkatkan kemungkinan sembuhnya pasien, dia juga mengurangi kemungkinan kambuhnya penyakit dan juga mengurangi biaya pengobatan yang digunakan ya dok ya. Kemudian untuk deteksi dini ini juga sekarang sudah sangat beragam macamnya ya dok ya, mulai dari yang relatif tanpa biaya sampai yang pemeriksaan genetik pun sudah tersedia. Jadi untuk masyarakat dan pemirsa sekalian bisa memilih mana yang paling sesuai dengan kondisinya begitu ya dok ya. Termasuk di rumah sakit onkologi Solo sudah bisa melayani yang konvensional maupun yang genetik. Yang konvensional genetik sudah bisa ya dok ya. Oke, baik dokter, terima kasih banyak dokter Heru atas kesempatan yang diberikan supaya sudah bisa berbagi ilmu dan pengetahuan pada hari ini. Semoga yang diberikan ilmu atau pengetahuan baru pada hari ini bisa bermanfaat ya dok ya untuk kita semua. Amin. Baik untuk kita maupun yang pemirsa yang sedang menonton pada saat ini. Baik, terima kasih untuk sahabat yang sudah mengikuti diskusi kita selama kurang lebih 1 jam ke belakang. Saya Dr. Sheila selaku moderator dan seluruh staf yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di serial edukasi Cancer Educational Channel selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat, telah kita saksikan bersama serial edukasi dengan topik deteksi dini kanker. Semoga dapat memberikan manfaat dan membuat kita sadar akan pentingnya melakukan pencegahan, khususnya penyakit kanker. Terima kasih sudah menyaksikan dan berpartisipasi selama acara berlangsung. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, akan kami jawab satu persatu pada sesi khusus. Bagi sahabat yang belum berkesempatan menyaksikan live streaming ini, akan kami repost pada channel YouTube Rumah Sakit Onkologi Solo dan Cancer Education Channel. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel kami dengan cara memberikan like, share, komen, dan subscribe, karena dukungan Anda sangat berarti untuk kami. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu dinanti dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serial edukasi Cancer Education Channel hadir di sela-sela aktivitas sahabat untuk membahas topik-topik kesehatan yang teraktual dan menginspirasi. Selengkapnya kami rangkum dalam edukasi kesehatan kanker, pengobatan kanker, deteksi dini kanker, tips-tips seputar kesehatan, dan teknologi kesehatan masa kini. Serial edukasi Cancer Education Channel selalu